wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Janatul ulama, ulama, para ahli, para ulama, para guru, kami pun kepada Bapak Kepala Sekolah, Bapak Binoto, Komender dan Sekoyo, Dewan Guru, yang sampun hadir, yang tahu menjaga semua anak-anakku, baik putra maupun putri, semuanya yang hadir, yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma syukur, alhamdulillah, tak jemu-jemu kita aturkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah berikan nikmat kita, kepada kita nikmat keimanan, keislaman, sehingga sampai hari ini pun kita masih dipertemukan dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Sholawat beserta salam semoga tetap terlimpahkan kepada beliau, Nabi panutan kita semua, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jawabannya bagaimana ketika kita mendengarkan sholawat Allahumma sholli alaihi? Pernah diajarkan seperti itu? Pernah. Kalau kita mendengar orang baca sholawat, kita wajib membacakan balasan Allahumma sholli alaihi. Pernah diberi keterangan seperti itu? Karena orang yang paling pelit, katakannya Nabi itu, yang paling pelit ya, yang super pelit. Tahu super ya? Yang overdosis pelitnya itu ketika mendengar sholawat dibaca, kita mendengarkan lalu kita tidak mau menjawab. Itu tandanya kita seakan-akan tidak butuh kanjeng Nabi. Saya ulang, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Hari ini satu kehormatan bagi saya untuk bisa bersama-sama dengan teman-teman siswa maupun dewan guru di SD tempat kami tinggal. 18 tahun sudah saya hidup di Samanrejo. Insya Allah baru pertama kali ini saya diberi kehormatan seperti ini. Dulu ada apresiasi dari Bapak Kepala Sekolah yang dulu pernah jadi guru agama yang dari Sumberjero. Ketika beliau dipindah ke Jajak terus balik lagi ke Uringrejo, beliau datang ke rumah mengatakan terima kasih. Ternyata perubahan Tamarjo untuk anak-anaknya sudah luar biasa. Alhamdulillah sudah banyak yang juz 30 terselesaikan dan masih cuma kita lanjutkan untuk di juz dan surat-surat berikutnya. Alhamdulillah. Mohon doanya untuk bersama. Anak-anakku sekalian dan dewan guru yang saya hormati, alhamdulillah hari ini kita bertemu dengan nuansa dan acara yang berbeda. Kalau biasanya kita ngomongkan si atau hafal-hafal Allahumma hdini biman hadait gitu ya. Hari ini kita bertemu di nuansa yang berbeda. Kita ngaji bareng. Niatnya apa? Untuk memperingati Isra wal Mi'raj. Kenapa harus diperingati? Isra Mi'raj ini kenapa harus diperingati? Maulidan kenapa harus diperingati? Karena agar untuk menanamkan di jiwa-jiwa generasi Islam, baik yang kecil maupun yang besar, agar selalu ingat bahwa di bulan Maulid ada peristiwa besar, yaitu lahirnya Nabi besar Muhammad SAW
di bulan Rajab ada peristiwa yang sangat luar biasa dan tidak akan mungkin terulang kembali setelahnya Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa itu Isra wal Mi'raj? Isra wal Mi'raj perjalanan dan naiknya Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ke Sidratul Muntaha. Sebelum kita bahas sampai ke Sidratul Muntaha, perlu kita pahami dulu ketika Kanjeng Nabi mau Isra wal Mi'raj itu didatangi dua malaikat. Malaikat siapa? Jibril dan Mikail. Didatangi beliau, singkat cerita, oleh malaikat Jibril. Kanjeng Nabi kalau di kitab Qissatul Mi'raj itu dibelah dari sini sampai di dadanya, ujung dada. Apa tujuannya? Oleh malaikat Jibril itu diambil hatinya. Kok gak mati? Padahal ini dibelah oleh malaikat Jibril. Apa perlu bius? No. Kampung Inggris. Hatinya diambil oleh malaikat Jibril, oleh malaikat yang lain disiapkan wadah yang di dalam wadah tersebut ada air zam-zam. Dibasuhnya kotoran-kotoran yang menempel di hatinya Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu dimasukkan oleh malaikat, yaitu namanya hikmah dan iman. Dimasukkan oleh malaikat Jibril. Kenapa hati harus dibersihkan? Karena pada saat itu Kanjeng Nabi badhe sowan nang kersane Gusti Allah. Ngerti sowan? Betul. Mau datang menghadap Gusti Allah, maka hati harus bersih. Kalau kita menghadap kepada Allah, hati kita masih kotor, berarti kita belum termasuk golongannya orang-orang yang yakin kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bersih dari penyakit-penyakit hati. Ala inna fil jasadi mudghah. Ingatlah bahwa di dalam tubuhmu ada segumpal darah. Ingat, dalam tubuh ada apa? Segumpal darah. Ketika bagus segumpal darah tersebut, maka bagus semua. Bagus semua jasad. Ketika jelek segumpal darah tersebut, maka jelek pula seluruh jasad. Ingatlah apa sesungguhnya yang dikatakan segumpal darah. Ingatlah bahwa itu adalah hati. Jadi bersihkan dari penyakit-penyakit hati. Penyakit hati itu apa saja? Nyun sewu, penyakit hati itu adalah iri. Penyakit hati, ada temennya bisa beli sepatu baru, sudah ada sakit hati. Ada temennya pakai celana baru, ada temennya pakai baju baru, sakit hati. Ada temennya bisa menipunya 10.000, sakit hati. Ada riak, ada sombong, banyak penyakit hati. Kepengen jadi, aku harus jadi kepala anak-anak ini. Anak ini harus manut pada saya, kan orang kadang-kadang menunggu. Gitu. Enak koncone arep usah maju. Ono ki enek. Balik ayo. Bener sing begini kan enek kadang-kadang. Aku ya tahu dulu, saya nang kene ya. Tadi itu udah ngaji tidak balik. Itu penyakit hati. Dibersihkan, diberikan hikmah dan iman. Lalu di situ oleh malaikat Jibril dimasukkan namanya hilman wa ilman wa yaqinan wa islam. Hilman itu apa? Dikuatkan rasa sifat welas.
kasih sayangnya di dalam jiwanya Kanjeng Nabi. Maka Kanjeng Nabi itu ketika berdakwah gak gampang putus asa. Dibully orang, Kanjeng Nabi hanya tersenyum saja. Ketika mau sholat dilempari kotoran, Kanjeng Nabi juga tidak membalas. Karena apa? Beliau berdakwah dengan kasih sayang. Ketika kita dibully orang, kalau kita ikut Kanjeng Nabi, miyak newis, biarkan saja. Orang itu cuma bicara anti bergokok kafiran tetap berlalu seperti itu. Bener dosa PPN kan gitu. Maka siapa yang teman-teman kita suka bully teman, ngejek teman, itu dalam hatinya berarti ada penyakit nanti. Bully, ngejek karena kemiskinannya, karena ketidakpunyaannya, nggak punya bapak, misalkan dibully. Ada enggak yang sering bully seperti itu? Yatim, enak enggak? Ente enggak? Pak Asrofi bener ya. Pak Asrofi ini enggak tahu sampai hari ini bapaknya Pak Asrofi. Wajahnya kayak apa enggak tahu. Ketika ada orang membuli seperti itu sakit hati Pak. Tidaknya Pak Asrofi, Allah akan sakit hati, Allah akan murka. Ingat itu teman-teman. Jadi jangan suka bully teman. Saya ingatkan, kabeh ketemu Pak Asrofi, jangan suka bully teman. Kenapa Kanjeng Nabi dibully orang tidak membalas? Karena di dalam jiwa atau hatinya Kanjeng Nabi dikuatkan hilman, kasih sayang, rasa welasi. Jadi gak pernah membenci orang lain. Yang kedua dikasihkan ilmu. Maka Kanjeng Nabi dikatakan gudangnya ilmu. Wa Sayyidina Ali babuha, dan Kanjeng Nabi Sayyidina Ali adalah pintunya ilmu. Yang kedua diberi keyakinan, apapun bentuk peristiwa kejadian yang berat sekalipun, Kanjeng Nabi tidak akan pernah berubah tentang keyakinannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yunsewu Kanjeng Nabi itu kalau kita telaah sejarahnya, Kanjeng Nabi keluarga orang hebat. Keluarganya saudagar, keluarganya orang kaya. Paman Kanjeng Nabi Abu Thalib niku gubernur. Jadi keturunan orang hebat. Cuma Kanjeng Nabi tidak ada pernah cerita Kanjeng Nabi hidup mewah. Kanjeng Nabi pernah tidur di jerami. Ini kan luar biasa. Memperlihatkan sebuah kesederhanaan yang luar biasa. Yang ketiga, Kanjeng Nabi diberikan sebuah agama keislaman yang kuat. Ini kita diberi apa hari ini? Kasih sayang. Nyatanya kita sering bully teman sampai teman kamu tidak sekolah kan kemarin ada kan? Karena sering dibully temennya, anaknya tidak pernah sekolah, bapaknya ibunya bingung, moro nang omah jaluk baju bening. Jaluk baju bening, untungnya baju bening ini buatan kudanan dari bakal bening. Jadi seperti itu. Karena kalau seperti itu, ya kita telah apa kasusnya, apa sebabnya. Ternyata dibully teman. Berarti di SD 4 ada yang suka bully. Siapa orangnya? Ada di sini. Seperti apa dia? Dia pakai baju. Ingat, murka Allah akan datang kepada mereka. Murka Allah akan datang kepada mereka. Hati-hati. Nabi diberikan ilman, wa yaqinan, wa Islam. Setelah hatinya Kanjeng Nabi bersihkan, dikasih hikmah, dikasih iman, Kanjeng Nabi diajak untuk dalam konteks perjalanan Isra wal Mi'raj. Kanjeng Nabi di tengah perjalanan ditemukan banyak hal, peristiwa dan kejadian. Kanjeng Nabi ketika jalan dengan malaikat Jibril dan Mikail itu dikejar oleh namanya iblis. Jin panen lagi, ditanam lagi, panen lagi, terus seperti itu. Kalau di dalam bahasanya kita saiki panen, saiki diani-ani. Zaman ini kan diani-ani. Mungkin pengarang kitabnya agar untuk mencontohkan ani-ani. Kalau sekarang gitu, nopo niku, laser dan sebagainya. Hari ini tanam, hari ini panen.
Lalu Kanjeng Nabi itu bingung, kok bisa ya hari ini tanam, hari ini panen, hari ini tanam, hari ini panen. Mahadza ya Jibril, niku napa Jibril? Kata malaikat Jibril lalu mengatakan, oh niku Kanjeng Nabi, haulail mujahiduna fi sabilillah. Apa artinya? Haulai mereka itu al-mujahiduna orang-orang yang berjihad di jalan Allah fi sabilillah, di jalan Allah. Wong ikhlas mensiarkan agamanya Allah, berdakwah agamanya Allah, mengabarkan agamanya Allah kepada orang-orang yang tidak tahu, mengajarkan ilmu Allah kepada orang-orang yang tidak tahu dengan penuh keikhlasan mencari ridhonya Allah. Niku bene nang swarga, didone sing kaya ngono kuwi. Saiki nandur, saiki panen, saiki nandur, saiki panen. Maka jangan berhenti untuk mengajak orang lain berbuat baik, karena itu salah satu cara kita untuk menjadi orang yang selamat dan mulia di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, satu. Yang kedua, ketika jalan lagi, Kanjeng Nabi itu mampu mencium aroma yang sangat wangi sekali. Lalu Kanjeng Nabi Mahadza bertanya lagi kepada malaikat Jibril, niku napa malaikat Jibril? Ambu yang begitu luar biasa harumnya, nggak seperti ambunya orang-orang Taman Rejo yang pulang dari sawah jalan kayak Pak Sepi. Kok wangi banget Jibril? Napa niku Jibril? Wanginya pol. Mohon maaf, untuk perempuan, anak-anakku, Pak Robi seringkali mengatakan kalau laki-laki sunah pakai wangi-wangian, kalau perempuan itu kalau di luar itu justru jadi madorot, bahaya, cukup hanya menghilangkan bau badan. Kalau wanginya itu luar biasa, itu langkah kalian satu langkah dihitung 30 maksiat. Satu langkah kaki ketika mambumu ini luar biasa wanginya, maka akan dihitung satu langkah kalian 30 maksiat. Maka boleh pakai harum-haruman. Hai perempuan, boleh pakai wangian? Enggak. Boleh untuk menghilangkan bau badan. Ojo sampai wangi banget. Sing sifatnya taliban berbet ngoten niku. Enggak boleh untuk perempuan. Kalau di dalam rumah sudah punya suami, wajib pakai wangi-wangian. Cuma banyak yang keliru nih Bapak. Kalau bertemu orang lain ambunya luar biasa, tapi ketemu pasangan hidupnya ambunya balsem. Ini keliru nih banyak yang keliru penempatannya saja. Sudah bagus Pak, keliru penempatannya saja. Jadi tidak boleh ya. Ini anak-anak ini dengarkan, ini jadi referensi hidupmu selamanya. Yang perempuan, boleh pakai wangi-wangian, tidak boleh yang overdosis. Kita keluar ruang, Ini masalah kita cilik-cilik ini mulai berai, wangi ini luar biasa ya, ada anak-anak jatuh nih, ngomong yang masalah langsung nih. Oten niku lha nek kalau perawat kan SMP SMA itu bahaya ini. Ambune ini ngejak perkara. Lah Kanjeng Nabi pada saat itu ketika jalan Isra niku napa niku mampu mencium aroma yang wangi. Lalu Kanjeng Nabi bertanya kepada malaikat Jibril. Malaikat siapa? Jibril. Karena Kanjeng Nabi waktu itu diikuti yang kanan malaikat Jibril, yang kiri malaikat Mikail. Bertanya kepada malaikat Jibril. Kenapa malaikat Jibril? Karena beliau adalah ketuanya malaikat. Kelas sama dengan ketuanya. Ada kan? Napa niku Jibril kata Kanjeng Nabi. Lalu malaikat Jibril itu menjawab, "Ma hadza raihatu, qala hadhi raihatu masyita binta fir'aun wa auladiha baina yatam sutu."
binta Fir'aun ittaqata mustu faqalat bismillah ta'is Fir'aun faqala ibnahu Fir'aun. Terus ngeten. Yang dikatakan di dalam ini itu namanya masyitah. Masyitah itu kalau sekarang PRT-nya Fir'aun, dayang-dayangnya Fir'aun, tugasnya ngewangi Fir'aun. Waktu itu masyitah niku isih nyisiri rambutnya anaknya Fir'aun. Lah ketika jungkat sisir itu jatuh, itu yang disebut oleh masyitah itu Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu protes anaknya Fir'aun, apa kamu punya Tuhan lagi selain bapakku? Kan? Iya, saya punya Tuhan lagi, yaitu Rabbi wa Rabbuka, Allah Ta'ala, yaitu Tuhan saya dan Tuhanmu, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhirnya kok sama ngomong bapakku lo Tuhan. Nah, pada saat itu Fir'aun ngaku-ngaku tuh Tuhan. Ada kesombongan di jiwanya Fir'aun, karena pada saat itu Fir'aun itu sudah jadi raja kaya raya, apa maunya bisa keturunan aja yang anak yang kaya. Akhirnya diprotes, dilaporkan kepada Fir'aun, dihukumlah, namanya masyitah. Masyitah. Tapi masyitah di dalam eranya Fir'aun ya, kata sana masyitah gini. Iki masyitah. Oh, lah, ternyata bukan masyitah ini ya, sekarang ini ya. Masyitah di eranya Fir'aun. Makanya niki tabarukan dengan masyitah, tabarukan dengan masyitah di eranya Fir'aun. Maka orang-orang saya punya namanya orang itu bukan orang NU. Orang NU, cuma saya pernah ngaji bareng setiap minggu sekali karena terjemah itu di Gendong. Putra-putranya itu selalu dikasih nama para sahabat atau ulama-ulama yang terdahulu, yang notabene familiar, orang-orang yang hebat. Ada namanya Hamzah, putranya yang laki-laki seperti itu. Ini namanya tabarukan kepada orang-orang terdahulu yang memiliki keimanan ketaatan yang luar biasa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu dihukumlah namanya masyitah itu. Disidang seperti Sambo, pernah dengar Sambo ya? Disidang berkali-kali, apakah kamu tetap berkukuh pada keimananmu kepada Allah Tuhanmu, atau kamu kembali pada aku sebagai Tuhan? Saya tetap iman kepada Allah, Rabbi wa Rabbuka. Disidang lagi tetap ngomongnya gitu, disidang lagi tetap ngomongnya gitu. Akhirnya diambillah putra-putranya dan suaminya di situ. Nek depan itu ono wajah sing kodi. Wajahnya Pak Kembali sing kurang gede. Di situ dimasukkan minyak, dihidupkan apinya sampai mendidih minyak itu. Kira-kira Anes kayak es krim mau panas. Minyak itu dibakar sampai mendidih. Kalau kamu minum kira-kira leder enggak leder? Nah, itu di depan masyitah dan suaminya dan anak-anaknya. Masyitah, kamu tetap dalam pendirianmu, tetap iman kepada Tuhanmu, atau kamu kembali kepada aku sebagai Tuhanmu? Saya tetap bertuhan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Seandainya suamimu, anak-anakmu, bahkan kamu sendiri saya hukum, saya masukkan ke dalam panci itu, apakah tetap kamu beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, atau kamu kembali kepada aku sebagai Tuhan? Aku tetap bertuhan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Geram namanya Fir'aun sebagai seorang raja. Suaminya dilempar oleh prajuritnya masuk ke dalam panci, sehingga langsung mengelupas dan meninggal dunia pada saat itu. Masyitah ditanyakan, apakah kamu tetap beriman kepada Allah, atau kamu kembali kepada aku sebagai Tuhan? Aku tetap beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kurang lagi, anaknya yang besar masukkan lagi, mati anaknya. Ditanya lagi, tetap beriman kepada
sedangkan dia masih punya bayi kecil. Ada keraguan-keraguan. Aku dilebokno saat aku mati. Tapi aku seandainya kembali kepada Fir'aun, aku murtad. Aku musyrik. Aku sudah tidak punya iman lagi. Dalam konteks keraguan tersebut, anaknya tadi berkata yang baik. Dia belum bisa bicara apa-apa. Ngomong, Mama, wis salah. Gak usah ragu-ragu. Tetap iman kepada Allah. Allah yang akan menyelamatkan Mama. Bukan Mama Fir'aun. Gitu. Akhirnya masuklah tanpa disuruh dia masuk demi keimanannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka di dunia ini hanya 4 bayi yang bisa bicara. Satu bayinya Masyita, bayinya Quraisy, bayinya Nabi Isa alaihissalam. Maka jangan khawatir ada bayi bicara. Seandainya nanti zaman ketemu ibu yang punya bayi kecil merong-merong ngomong, cok kaget. Zaman dia bisa bayi sini so ngomong, bayi sini. Jadi lebih baik mementingkan keyakinan dan keimanan. Poinnya apa? Yaitu keyakinan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan bentuk apapun keadaannya kita. Lakukan sholat, berbakti kepada orang tua, berbakti dengan guru, semua cerita yang ada. Insya Allah, kalau jangan kami mengambil iktibar cerita itu untuk kebaikan kita semua. Insya Allah. Demikian Bapak Ibu, anak-anakku sekalian, hampir 3 jam kurang saya berdiri di sini. Ada kurang dan lebihnya mohon maaf.